pasal 24 ayat 3 sampai yang ke-8. Sekali lagi, Injil Matius pasal 24 ayat 3 sampai yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan terjadi, akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Bapak Ibu yang saya kasih Tuhan, firman Tuhan hari ini saya beri tema itu akhir zaman atau kedatangan Tuhan. Tuhan Yesus mengatakan bahwa Dia akan datang kembali ke dunia untuk menjemput orang-orang yang percaya kepadanya, yang mengasihi Dia, yang setia kepadanya. Dan perkataan ini disampaikannya kepada murid-murid pada waktu itu. Ini adalah sebuah janji Tuhan bagi orang-orang percaya. Oleh karena itu, sebagai orang yang percaya di dalam Tuhan, kita harus tetap setia. Kita harus percaya bahwa Yesus pasti akan datang. Namun yang harus kita ketahui bahwa sebelum kedatangan Tuhan akan terjadi hal-hal yang kita harus waspadai atau yang harus kita ketahui. Firman Tuhan mengatakan sebelum kedatangannya. Oleh karena itu jawab Yesus pasal yang ayat 24 dikatakan, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Artinya kita harus waspada. Oleh karena itu Bapak Ibu yang saya kasih Tuhan, dari nas ini kita akan belajar tentang dua tanda sebelum kedatangan Tuhan. Yang pertama adalah tanda-tanda umum yang akan terjadi menjelang kedatangan Tuhan. Ya. Dan yang kedua, tanda-tanda khusus yang akan terjadi menjelang kedatangan Tuhan. Mari kita perhatikan tanda-tanda umum yang terjadi menjelang kedatangan Tuhan. Di dalam pasal 24 ayat 4 sampai 5 dikatakan, mari kita buka kembali atau kita baca kembali Matius pasal 24 ayat 4 sampai 5. Demikian firman Tuhan. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Tanda-tanda umum yang terjadi yang pertama adalah banyaknya penyesat-penyesat. Ya. Banyaknya penyesat-penyesat itu kata Yesus. Mesias baru akan bermunculan dan mengatakan akulah Mesias. Tetapi sesungguhnya mereka bukanlah Mesias. Mereka menyesatkan begitu banyak orang. Orang yang tidak paham dengan Tuhan, orang yang tidak tahu akan benar dengan Tuhan, mereka akan mudah percaya. Mereka akan mudah terpikat. Lalu mereka akan mengikuti. Nah, bagaimana dengan kita? Harapan kami atau kita berharap supaya apa yang dikatakan Yesus ini menjadi intervensi diri kita, supaya kita benar-benar mengerti firman Tuhan, supaya kita tidak mudah disesatkan,
oleh Mesias palsu. Kemudian yang kedua, nabi-nabi palsu yang akan bermunculan, yang atasnamakan bahwa dia adalah nabi Tuhan. Mereka juga akan menyesatkan banyak orang. Di dalam ayat 11 dikatakan demikian, banyak nabi-nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang dengan tanda-tanda yang dia lakukan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Tuhan, kita harus sadar, kita harus mengerti, kita harus benar-benar sungguh-sungguh memahami firman Tuhan, supaya kita tidak hanyut dalam pengajaran sesat yang dilakukan oleh Mesias palsu atau nabi-nabi palsu. Dan yang kedua, tanda-tanda umum yang akan terjadi menjelang kedatangan Tuhan adalah dunia mengalami kekacauan. Artinya bahwa akan terjadi peperangan di mana-mana. Ini firman Tuhan. Bangsa akan bangkit melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan. Sebuah peperangan yang begitu luar biasa, yang mengakibatkan dunia kacau di segala bidang. Kemudian terjadi kelaparan dan firman Tuhan. Orang sulit untuk mendapatkan makanan, untuk memenuhi kebutuhan ekonominya sangat sulit. Nah, akibat dari kekacauan terjadi oleh peperangan dan lain-lain sebagainya. Kemudian yang kedua, gempa bumi di mana-mana. Bapak Ibu ya saya Tuhan, ya saya pernah merasakan dahsyatnya gempa bumi. Tetapi saya katakan itu hanyalah skala kecil, hanyalah gempa yang berukuran, atau saya katakan gempa yang hanya terjadi di daerah lokal. Tapi firman Tuhan katakan gempa bumi di mana-mana, artinya bukan hanya satu tempat, ini seluruh dunia akan mengalami hal ini. Ketika gempa bumi terjadi, semuanya kacau, jalan-jalan putus, akses-akses, ya lampu mati dan sebagainya, sehingga semuanya menjadi kacau. Kemudian yang kelima, adanya penganiayaan. Ya, penganiayaan yang terjadi adalah karena orang-orang yang tidak mengenal Kristus, atau saya katakan itu lalu terjadi ada orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, orang-orang yang tidak sungguh-sungguh dari Tuhan. Ada masa di mana orang-orang yang percaya atau orang yang tidak sungguh-sungguh akan mengalami penganiayaan. Mereka akan diuji iman. Apakah mereka sungguh-sungguh menjadi murid Kristus yang sejati, ataukah mereka sungguh-sungguh menjadi orang Kristen yang benar-benar beriman? Inilah akan terjadi. Karena itu kita harus siap sendiri semakin dekat kepada Tuhan. Nah, karena kemurtadan, artinya banyak orang yang meninggalkan imannya, akan meninggalkan Yesus karena oleh berbagai hal yang terjadi, sehingga mereka tidak lagi mengenal Yesus, sehingga mereka tidak lagi percaya kepada Yesus. Mereka tidak tahan dengan penderitaan, mereka tidak tahan dengan penganiayaan, kelaparan dan sebagainya. Kemudian saling membenci satu sama lain, tidak ada kasih. Kasih menjadi dingin dengan firman Tuhan di antara satu sama lain. Akibat dari keadaan yang terjadi. Nah, sekarang ini ada kejadian yang memilukan hati. Antara keluarga satu dengan lain, antara satu keluarga terjadi pembunuhan, penganiayaan dan sebagainya. Itulah yang terjadi pada kejaman menjalankan kedatangan Tuhan. Yang kedua, tanda-tanda khusus
dengan garis besar di masa kesusahan besar. Di dalam ayat 15 dikatakan, jadi apabila kamu melihat pembinasaan keji berdiri di tempat kudus manusia, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Dan suatu hari telah ada masa kesusahan besar, di mana orang tidak bisa membeli dan tidak bisa menjual. Disitulah Antikristus berkuasa. Mereka akan menguasai semua bidang, baik ekonomi dan lain sebagainya. Orang miskin, orang kaya, semuanya. Siapa yang tidak memiliki tanda yang mereka berikan, tanda yang pertangkanannya, lambang dari tanda binatang, yaitu tanda 666, mereka tidak akan bisa menjual, mereka tidak akan bisa membeli. Inilah masa kesusahan yang besar yang tidak pernah terjadi dan tidak akan terjadi lagi atas firman Tuhan. Maka semua orang akan menjerit. Oleh karena itu, Bapak-Bapak saya Tuhan, selama masih ada kesempatan ini, marilah kita datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Milikilah hati yang setia, milikilah hati yang senantiasa hidup takut akan Tuhan, supaya hal itu tidak terjadi kepada kita, pada orang yang beriman kepada Allah. Kedatangan Kristus kedua kali itu pasti, seperti yang disampaikan di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 9 sampai 10. Kedatangan Kristus bagi orang Kristen adalah sebagai tanda dari keselamatan, tetapi bagi orang yang tidak percaya itu adalah tanda kebinasaan. Oleh karena itu, kita yang percaya kepada Tuhan harus yakin bahwa apa yang difirmankan tadi pasti terjadi, bahwa Yesus pasti datang ke dunia untuk menjemput kita, orang-orang yang percaya kepada-Nya. Sekalipun banyak orang mengatakan, dan dulu kamu percaya tapi sampai sekarang Yesus belum datang. Itu adalah prinsip ciri orang-orang yang tidak memiliki iman. Maka kita bahwa bagi Tuhan 1001 hari di hadapan Tuhan itu 1000 tahun bagi manusia, atau sebanyak 1000 tahun bagi manusia itu hanya 100 hari bagi Tuhan. Jadi betapa singkatnya waktu ini di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita menggunakan waktu yang ada dengan melihat kejadian-kejadian yang saat ini terjadi. Semuanya itu sudah tercatat dalam Alkitab sebagai bukti bahwa Tuhan pasti datang kembali. Oleh karena itu, pertanyaan saya bagi kita, apakah kita sudah siap sedia? Apakah kita sudah bersiap diri dengan pelita yang terus menyala menyusul kedatangan Tuhan? Itu yang harus kita miliki, itu yang harus kita tahu, itu yang harus kita sadar. Saya percaya bahwa orang yang setia dan imannya terus menyala seperti gadis yang bijaksana dalam firman Tuhan, mereka akan mendapati janji Tuhan, bahwa Tuhan akan membawa mereka masuk, orang percaya masuk dalam perjamuan kudus domba.